Bismillahirrahmanirrahim. Wa istimdaduhu, sumber pengambilannya, minal adillati al-aqliyati, dari dalil akal, wa naqliyati, dan dalil naqli, minal kitabi was sunnati, Al-Quran dan hadis. Wa istimdaduhu, sumber pengambilannya, ilmu tauhid, min adillatil aqliyati, dari dalil-dalil akli, wan naqliyati, dan dalil naqli, minal kitabi was sunnati, Al-Quran dan hadis. Sampai situ dulu ya. Para jamaah sekalian yang masih ingat minggu lalu kita ini masih membahas awal-awal kajian kita tentang tauhid, yakni mabadiul asrar, 10 yang pokok dari awal atau hal-hal yang pokok sebelum membahas satu kajian. Ini 10 hal tersebut harus diketahui. Yang dulu ya, ta'rif, definisi, kemudian yang terakhir kemarin yang mengkodifikasi atau yang menyusun ya, kajian atau ilmu tauhid ini sudah minggu lalu. Berikut ada aliran-aliran yang masuk ketika banyak orang-orang non-muslim atau orang luar mulai masuk ke dalam agama Islam, banyak pemikiran dan juga aliran-aliran yang kita maksud dan kita pelajari. Keyakinan ini disebut akidah apa kemarin? Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kesimpulannya adalah mengikuti as-sunnah, berarti mengikuti baginda Rasul, wal Jamaah adalah mengikuti para sahabat-sahabat. Ini keyakinan. Pada malam kali ini khusus kita membedah wa istimdadu. Ini sumber pengambilannya ilmu tauhid, sumbernya nih dari mana? Tadi udah disebutkan dan kita baca sama-sama bahwa ilmu tauhid atau ilmu usul din atau ilmu fiqhul akbar yang berkaitan dengan akidah keyakinan, sumbernya ada 3. Sumbernya ada berapa? Sumbernya ada 3. Sumber pertama disebut dengan dalil akli atau akal. Sumber pertama akal. Terus sumber yang kedua namanya Al-Quran, dan sumber ketiga namanya Al-Hadis. Ya, Al-Hadis itu bisa perbuatan Nabi, bisa perkataan Nabi, bisa pengakuan Nabi, bisa akhlak-akhlak Nabi, dan ciri-ciri fisik Nabi. Itu disebut dengan sunnah ya, atau hadis yang kita sering dengar. Jadi yang 3 itu disimpulkan lagi, diringkas jadi 2 dalil. Apa itu? Yang kita sering kenal, ada namanya dalil akal, dalil akli, dan dalil nakli. Ya, yang nakli itu Al-Quran dan hadis. Jadi ini sumber daripada pengambilan ya ilmu tauhid, sumbernya ya, dalilnya yang diambil 2 ya, dalil akal dan dalil Al-Quran dan hadis atau dalil nakli. Ya, ini apa ini ya? Akal penting dari kajian tauhid ini
hal ini yang bisa diangkat sebagai dalil untuk menjelaskan orang non muslim kalau disebut sekarang, atau orang-orang kafir. Orang kafir itu ya mana percaya amal Quran sama hadis, karena dia juga tidak beriman kepada Allah. Nggak masuk kalau kita kasih dalil qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Ya, dia nggak ngaruh, karena dia memang nggak meyakini, nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasul, nggak ada keimanan keyakinan itu. Jadi nggak bisa dijelaskan dengan dalil nakli kalau mereka mah. Itu yang pertama, ya, akal dipakai untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang kafir. Yang kedua, min du'a fa'il min dhaifil muslim atau mukmin. Dalil akal ini juga dipakai buat kalangan awam-awam yang masih lemah keyakinan dan pemahaman. Ya, mereka nggak paham tentang hadis, tentang Al-Quran, ayat, ya, bacanya aja juga masih ribet, ya kan? Begini mana paham? Maka dalil hadis, dalil Al-Quran nggak bisa diangkat untuk dua model kategori tadi. Makanya perlu penjelasan yang masuk akal buat mereka tentang keyakinan ini. Makanya diangkatlah dalilnya dalil akal. Ya, kalau dalil akal ini juga nggak diterima, ya berarti orangnya nggak ada akalnya itu, ya, atau orang yang nggak ada akalnya apa namanya? Iya, orang gila berarti, orang akal aja nggak bisa diterima apa dia? Berarti nggak ada akalnya. Nah, ini kan ngaji akal, ya. Syaratnya kan balik tuh 15 tahun ke atas sehat akal. Jadi yang nggak sehat akalnya ini boleh, nggak wajib ini ngaji ginian, karena ini mah ya yang dipakai adalah akal. Jadi untuk menjelaskan mereka dengan akal, dengan logika. Kalau ilmu mantik ada apa namanya premis, ya, ada apa namanya itu major, ada konklusi, ya, kesimpulan. Itu logika, ada dasar-dasarnya, ya, akal memberikan pengertian itu. Nah, ini disebut wa istimdaduhu, yakni sumber dalilnya ada 3, dalil akal, kemudian Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa pakai dalil akal yang tadi diutamakan? Karena tadi dua jenis daripada manusia ini, ya, yang satu orang kafir, yang satu ya muslim tapi masih lemah keimanan dan juga pemahaman lainnya, nggak bisa masuk kecuali dijelaskan dengan akal, dengan logika. Ya, itu tentang istimdad, sumber dalilnya. Bagi mereka yang apa namanya bukan Islam, ya, contoh kan Sunan Ampel dulu. Sunan Ampel itu banyak orang dari Hindu masuk Islam. Itu diramu sama Sunan Ampel. Karena orang Hindu mah yakinnya Tuhannya banyak. Ada namanya Dewa Wisnu. Kalau yang orang dagang untung tuh yang berperan namanya Dewa Wisnu. Ada lagi orang yang dagangnya rugi mulu, ini perbuatan namanya perbuatan Dewa Siwa. Ya, turunan daripada Dewa Wisnu itu namanya Krishna. Tuh yang bapak-bapak sekalian di TV itu ada Krishna, ya, Krishna gitu. Itu dia meyakini Tuhannya banyak, ya kan? Pasti kena logika dia. Ini saya kata orang Hindu, ya, pada masa awal Tuhan banyak aja begini, apa benar itu Tuhan satu bisa berurusan ini alam gede begitu? Itu pikiran orang Hindu tuh begitu, ya. Dia
Diajain Tuhannya macam-macam itu, ya. Dia bilang masih berantakan. Apa benar ini? Ya, Tuhan Esa, ya. Kalau kita kan dijelasin Qul huwallahu ahad, udah ngerti bahwa namanya Tuhan itu Esa, ya. Allah Subhanahu wa taala itu satu, tunggal, Esa. Ya, kalau mereka pemikirannya begitu. Akhirnya pertanyaan akal gitu, ya. Dia bilang begitu. Ya, Sunan Ampel juga punya strategi khusus. Kalau dulu pendekatannya namanya pendekatan memakai media wayang, ya, pakai wayang, ya, wayang. Ya, datang itu mereka yang baru masuk Islam dari orang Hindu, mau nanya ini, mengenai Tuhan satu bisa kebagian katanya ngurus alam besar ini. Dia datang nanya sama Sunan Ampel, nanya pagi-pagi jam 7. Dia kata Sunan Ampel, kalau jam 7 begini, ini kurang enak bahas atau menjawab pertanyaan dari rombongan daripada yang bertanya itu kepada Sunan Ampel. Kata Sunan Ampel, kalau sekarang mah waktunya yang paling enak beli nasi uduk, ngopi bareng, sarapan dah, ya. Nanti ya malam yang pertanyaan ini saya jawab, kata Sunan Ampel. Akhirnya ya gak jadi dijawab tuh, ya, sama Sunan Ampel. Malam datang lagi, nah diajak sama Sunan Ampel ke pementasan wayang itu tuh, ya, wayang, budaya wayang itu dilihat wayang itu. Rupanya kalau nonton wayang gak bisa separuh-separuh, sampai pagi katanya dia, sampai tuntas maksudnya, ya, sampai tuntas, ya. Ini bingung, dia kan mau nanya tadi itu pada diajak nonton wayang, begitu kan. Nah, akhirnya selesai itu kumpul lagi dengan Sunan Ampel itu, ya, bagaimana ini pertanyaan saya, ya, kok saya nanya diajak nonton wayang sama Sunan Ampel, ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kata Sunan Ampel, itu bagaimana katanya Pak wayang itu, ya, kira-kira menarik apa enggak? Ya menarik, ya, kata yang nanya itu, ya. Kalau nggak menarik nggak mungkin sampai pagi nontonnya, ya, cukup menarik, ya, daripada wayang itu, ya. Cuma kata Sunan Ampel, sayang, ya, itu wayang dalamnya cuma satu, ya. Coba dalamnya 2 ataupun 3, pasti tuh wayang lebih ramai, kata Sunan Ampel. Kemudian dijawab sama itu yang datang itu, sama Sunan Ampel ngobrol, enggak bisa Sunan. Di mana-mana yang namanya dalang harus satu. Kalau dalangnya 2, 3, bagaimana bisa pementasan tuntas lakonnya? Ya, kata yang nanya begitu. Nah, itu Sunan Ampel tinggal balikin. Yang ditanya dari kemarin-kemarin tentang apa benar Tuhan satu bisa mengatur ini jagat raya, ya, udah terjawab dengan dia ngomong sendiri tadi. Ya, nggak bisa kalau yang dalangnya atau yang ngatur lebih daripada 1 ataupun 2 ataupun 3, nggak bisa itu pementasan wayang. Yang namanya dalang harus 1 yang ngatur. Dan begitu juga jagat raya. Bagaimana kalau yang ngatur itu banyak, ya? Logikanya orang nyetir mobil aja tuh sering dikatakan, orang bawa mobil kalau setirnya ada 2, pengemudinya ada 2, itu pastikan nggak bakal bergerak itu mobil. Mengapa? Supir yang satu pengennya belok ke kiri, supir yang satunya lagi beloknya ke kanan. Lah nggak bisa. Yang namanya supir harus satu, ya. Kalau lebih dari 1, bagaimana? Repot, ya. Yang satu dewanya pengen hujan, dewa yang satu pengen panas, bagaimana? Nah, itu terjawab pakai akal. Sunan Ampel tidak nyebutin Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Lah bagi mereka gak nyambung. Dalil itu gak bisa dipakai untuk kalangan yang masih lemah itu. Makanya mainnya akal, logika yang diterima bahwa ya semesta alam ini wajib yang mengendalikan, ya, yang maha kuasa hanya 1. Nah, itulah yang dikatakan ilmu tauhid, asal muasalnya 1 dari kalimat atau dari kata 1.
Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Maka rapihlah itu orang Hindu dengan jawaban sunnah. Ya, metodenya diajak nonton layar, beres. Pendekatannya dari akal. Atau mau dibacakan hadis nggak kena dia. Hadis Nabi nggak kena, nggak bisa diterima. Ya, apalagi dengan orang kafir. Pendekatan akal, dalilnya dari akal. Itu Hindu. Ada lagi ya yang Nasrani, saudara-saudara kita yang Kristen, ya sama dia itu juga. Ya, pendekatannya pendekatan akal, nggak usah repot-repot. Ambil benda aja yang paling dekat di sekitar kita. Ini banyak buktinya. Banyak yang bersyahadat masuk Islam karena penjelasannya. Apa dikatakan? Penjelasan logika, penjelasan akal. Ya misalkan ambil ini namanya kue, ya kue combro. Ditanya ya atau kita jelaskan ini combro, ya kira-kira 10 tahun ke depan ini bisa nggak combro berubah jadi tukang combro? Bisa nggak? Mungkin nggak? Ini combro beda ya. 10 tahun ke depan bisa nggak? Atau mungkin nggak? Masuk akal nggak nih bisa berubah jadi tukang combro ini? Bisa nggak? Atau 100 tahun lagi ke depan mungkin nggak bisa nggak berubah dia itu jadi tukang combro ini? Bisa nggak? Nggak masuk akal. Yang namanya ini sampai kapan nggak berubah, namanya combro. Nggak mungkin 10 tahun 100 tahun ke depan berubah jadi tukang combro, nggak mungkin. Dibalik dan juga dijelaskan itu Nabi Isa alaihissalam itu manusia, ada emaknya namanya Siti Maria, ya namanya manusia. Ya, 10 tahun ke depan bisa berubah nggak jadi yang menciptakan manusia? Bisa nggak? Nggak bisa. Atau 200 tahun ke depan yang namanya manusia bisa berubah jadi pencipta manusia? Mungkin nggak, masuk akal nggak? Nah, yang namanya manusia ya kapanpun menjadi manusia, ya tidak mungkin menjadi pencipta manusia atau menjadi Tuhan. Nabi Isa manusia, ada ibunya, ya banyak tuh orang Nasrani bilang, wah itu hebat sekali tuh Tuhannya, kata Nabi Isa. Nggak ada bapaknya, ya bisa lahir cuma ada ibunya. Kalau ada yang begitu Nasrani atau saudara kita, dijelasin lagi. Ada juga yang lebih hebat, yang patut ya kalau mau disebut jadi Tuhan bukan Nabi Isa. Yang lebih hebat Nabi Adam. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Kalau mau jadi Tuhan itu, ya Nabi Isa masih ada, ibunya, ya kan, ibundanya masih ada umurnya, namanya ya Sayyidina Imran, ya masih ada nyanyinya itu Nabi Isa, namanya Siti Hana, ya. Kalau mau dijadi Tuhan juga yang lebih hebat Nabi Adam. Nabi Adam bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Nah, ini logika, nggak bisa dijelasin sama orang Kristen. Kita bilang Qul huwallahu ahad Allahu somad. Lah dia mana mau terima? Orang dia nggak yakin sama Quran, sama Tuhan aja Allah nggak percaya, sama Nabi Muhammad nggak percaya dibaca hadisnya kena. Makanya pendekatan dalil daripada pelajaran yang kita kaji ini namanya dalil akal. Ya, repot dah urusannya kalau punya keyakinan ya sampai dijadikan agama bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, namanya Tuhan anak. Kalau Tuhan anak nanti anaknya gede harus nikah, masa ada Tuhan mantu, Tuhan cucu, wah repot dah bahasanya nanti, bakalan ribet ya. Namanya itu kan ada bergeser dengan apa, dan pembahasan gimana nggak kena secara logika. Itu pendekatannya dalil dalam kajian yang nama ilmu tauhid dikemukakan dalil akal. Kalau yang udah begini-gini mah yang ngaji nih ya dibaca aja surat apa namanya Al-Ikhlas terus dibaca
baca. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah Tuhan itu adalah esa. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak diberanakan. Itu dalilnya udah kena, udah beres. Tapi namanya yang perlu diutamakan adalah dalil logika, akal. Makanya ini ya yang diangkat sebagai dalil akal untuk menjelaskan. Karena keyakinan ini paling utama. Ya, keyakinan paling utama. Kalau dalam bahasa lainnya kan sering kita sebut namanya ilmu usuluddin. Usul itu asal, katanya asal. Asal itu artinya pondasi. Pondasinya sebagai dasar. Kalau pondasinya kuat, ya kokoh, insya Allah di atasnya dibangun berapa kekuatan, berapa lantai pun insya Allah kuat. Keyakinannya kuat, Pak, insya Allah dia beragama dan tentunya dalam kehidupan juga menjadi kuat. Karena ini banyak bermain logika. Contoh Imam Ibnu Hanbal dulu ditanya ya kepada orang yang kafir juga. Itu katanya setan itu kan diciptakan Allah dari api. Kok dia dimasukin ke neraka katanya? Ya kan neraka dari api, apa ngaruh itu api sama api katanya. Ya dia nanya begitu, itu kan logika. Ya kalau dijelaskan pakai Al-Quran, pakai hadis, nggak kena. Maka Imam Ibnu Hanbal itu yang tanya itu belum ngomong apa-apa banyak penjelasannya, dipukul itu mukanya sama sama Imam Ibnu Hanbal. Orang itu yang tanya, Pak, kenceng sampai merah. Ya, kata orang protes, wahai Imam, kok saya nanya malah dipukul? Apa begini ajaran agama kalau orang tanya dipukul? Kata Imam Ibnu Hanbal, itu jawabannya kamu tanya. Lah kok jawabannya begini? Lah iya, yang kamu tanya itu jawaban gesprengnya adalah yang saya lakukan pada kamu. Kok bisa begitu? Iya, itu muka kamu katanya. Itu asal mulanya diciptakan Tuhan dari tangan, dan tangan saya juga yang kuasa ciptakan dari tangan. Itu buktinya sama-sama tanah punya bekas dan punya rasa sakit dipukulkan. Ya, itu logika akal. Ya, makanya dikatakan oleh guru kita, oleh kiai kita nih dalam kitab ini, wa istindaduhu, dan sumber pengambilan ataupun dalilnya dalil akal, dalil Al-Quran, dan dalil Al-Hadis. Disingkat jadi dua, diringkas namanya dalil akli dan dalil nakli. Itu pertimbangan-pertimbangannya sudah disusun ya dengan rapi ya tentang keyakinan yang luar biasa ini ya. Karena yakin ini ya, kalau ada keyakinan ini ya enak, luar biasa. Orang belajar tentang keyakinan ini biar dia ngerti walaupun sedikit pun kehidupannya jadi luar biasa nyaman. Mengapa? Ya karena dia diajarkan tentang keyakinan itu yang membuat dia yakin. Contoh ya yang tadi dibacakan sama guru kita Ustaz Mujir dalam rakit itu dibaca Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Itu Bismillah, mulai dagang baca Bismillah, udah selesai dagang alhamdulillah selesai ya. Habis tutup itu toko diajarin sama Nabi kita ya, diajarin sama Imam Al-Haddad itu dalam ratibnya ya. Imam Al-Haddad dari Nabi kita, dari Rasulullah. Habis itu buka kotaknya, lihat uangnya, wal khairu, untung itu banyak, atau sebaliknya wasarru, rugi, duitnya dikit, bimasyiatillah, kehendak Allah, udah dijalanin ikhtiar. Jadi itu porsi kita manusia ikhtiar. Adapun hasilnya baik ataupun hasilnya kurang baik, itu mah udah kehendak yang maha kuasa. Jadi tenang hidupnya ya, tenang hidupnya ya. Itu menggunakan dalil akal.
Kalau sudah tahapan, karena kita itu punya tahapan-tahapan. Ada namanya iman taklid, ada naik kelas namanya iman ma'rifah. Kalau udah naik kelas itu udah ngerti. Ya tadi jelaskan qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal, satu. Satu bukan berbilang ada dua dan tiga, satu. Satu bukan bagian dari tiga, satu. Esa, tunggal. Itu yang maha kuasa. Ya, itu sifat yang nanti kita bahas. Dengan keyakinan itu, dia itu akan nyaman hidupnya, karena dia yakin yang berkehendak, yang menguasai, yang menciptakan apa saja daripada perbuatan kita yang maha kuasa. Batasan kita cuma satu, batasannya ikhtiarin maksimal. Habis ikhtiar maksimal, kita harus menerima yang namanya takdir, ketentuan yang maha kuasa. Ya orang kita nggak tahu kok. Yang kita nggak tahu banyak kan lagi. Ya yang terjadi besok jangan besok. Entar aja kita nggak tahu. Ya ketentuannya bisa aja baik, bisa aja buruk. Makanya di bahasan nanti kita diatur harus bisa kayak orang main layangan. Ada kalanya diulur, ada kalanya ditarik, ada kalanya kita dalam musibah, misalkan ada banjir, badai, ya. Banjir bandang, jangan kita berdiri aja itu melawan banjir. Kita nggak mau pergi, nggak mau menghindar, nggak ada ikhtiar. Kita lawan itu, ya kita jadi terus. Ya, dalam keadaan yang sulit ada musibah, ya kita berarti ikutin daripada kita ulur. Ya, kita tarik, kita ulur, ikutin. Insya Allah kalau ada keyakinan itu dan juga penerimaan daripada kita bahwa semuanya adalah kehendak Allah, itu udah menurun lagi. Jadi itu latihan yang bakalan diterima sama kita. Apa aja kita harus belajar nerimo. Itu kuncinya. Ya, nggak bisa karena orang itu ya hidupnya nggak terbatas saat ini doang. Yang berikutnya, ya bahkan nanti di depan ada bahasan. Setelah orang itu hidup, ya yang namanya akhirat dimulai ketika orang itu meninggal sampai dia itu dibangkitkan di hari pembangkitan. Itu mulainya dihitung ketika dia masuk alam kubur. Ya. Alam kubur di penjelasan di lain-lain sering dengar yang wajib orang Islam 15 tahun ke atas umurnya, sehat akalnya, wajib meyakini dan mengenal yang ada dalam Al-Quran 10 malaikat. Kemarin dijelaskan dulu di At-Taqwa, ada satu malaikat lagi di kitab Kasifah namanya malaikat rumah. Malaikat rumah itu dia bertugas sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang, dia datang duluan. Ya, makanya kalau ngaji fikih yang lengkap itu juga diajarin cara bikin lubang landaknya sesuai dengan fikih bagaimana. Lubang landak itu bukan berarti dicoba pinggirnya itu seperti landak rom itu, bukan. Lubang landak itu dinding tanah yang paling barat tuh, ya itu digali ke bawah, ya ke bawah bukan dicoba, ke bawah, ya ke bawah itu jenazah di situ. Karena memang malaikat rumah datang itu orang posisinya didudukin sama malaikat itu. Ada keterangan dihidupkan seperti kita sekarang ini seluruhnya. Ada keterangan lagi dihidupkannya antara bagian kepala sampai bagian pinggul segini separuh. Dihidupin, duduk. Ya, kata malaikat rumah ini sebentar lagi Munkar dan Nakir datang mau nanya, ya nanya. Ya itu yang udah pada tahu tanyanya mana buka siapa Tuhan ditanya sama malaikat. Makanya sebelum itu kata malaikat rumah diajarin, ya diajarin nih biar supaya kamu selamat, kata malaikat rumah. Iya tulis, ya tulisnya di mana, kata jenazah itu. Itu kan ada kain kapan, di orang kondisinya hidup gitu biasa, robek dirobek kain kapan. Nah buat tulisnya apa? Gak ada pulpen, gak ada apa, pakai jari, pakai lidah tulis, ya diajarin sama malaikat. Itu apa?
radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu dibaca. Makanya Imam Al-Haddad tuh udah yakin banget yang baca itu mah selamat. Ya karena ditunjukin aja, udah ditulis kan, ditunjukin sama malaikat muka dan nakir, beres urusan selamat. Itu ratib lagi baik yang dibaca. Itu amalannya diantaranya. Dan diantaranya lagi baca surat Tabarok tuh biar selamat. Surat An-Nur 30 ayat seperti itu. Nah, itu kan apa keyakinan yang harus dipelajari. Kita yakin, ya. Ya mudah-mudahan semuanya kita nih, ya, termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, yang selamat dunia maupun akhirat. Nah, itu makanya perlu duduk-duduk begini nih, ngopi-ngopi begini. Banyakan yang kita belum tahu masalahnya daripada yang kita udah tahu. Ya, dekat kita itu disuruhnya ikhtiar. Ini bagus, moga ini bagian daripada ikhtiar. Bukan bagian niat biar supaya ngaji biar jadi kiai, bukan, lah jauh. Ngaji seminggu sekali kita dikit-dikit jauh. Kita mau udah niatin kita itu moga termasuk orang yang bisa dekat sama Allah dengan majlis ilmu ini, termasuk orang yang bisa ngatur waktu, termasuk orang yang bisa berbekal untuk mendapatkan keselamatan. Ya bekal itu udah paling penting dengan keyakinan, ya. Keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sifatnya wujud, ya, nomor satu nanti. Dan kita manusia tinggal gampang balikannya, bahwa yang namanya kita manusia balikannya wujud, balikannya ada. Apa berarti kita? Nggak ada. Yang ada mah Allah. Lekan kita nih ada darah, ada tulang, ada kulit, ya, nih daripada materi di badan kita itu kalau dikurai sampai kecil namanya ion sampai proton, itu kalau bahasa kimia nol mah dikali 2000 juga tetap nol. Dan kita mah aslinya nggak ada, ya, yang ada mah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mah dulu buat 100 tahun yang lalu juga belum ada, ya, sekarang ada. Kira-kira 200 tahun yang lagi ke depan ada nggak? Nah, itulah kita. Yang namanya ada itu adalah wujud sifat wajib. Yang pertama nanti kita ke depan belum sampai, itu namanya wujud sifat Allah. Ada. Kebalikannya berarti kita. Ya kalau kita berarti bakalan nggak ada dan udah paham banget, ya kita harus siap-siap dengan bekal daripada kehidupan itu. Nah, ini bekal-bekal ini kita siapkan. Ya, moga dikit-dikit kita udah mulai rangkai, dikit-dikit kita udah mulai apa namanya ngatur. Kalau dalam bahasa sekarang namanya kinmester. Kinmester itu ada aplikasi. Artinya yang dulu-dulu tuh yang jelek-jelek udah ditutup-tutupin, dideretin lah. Ya, sebelum kita dihisap, dihitung, soalnya kita udah gitu deretin. Ini ditutup dulu. Ada yang sholatnya ketinggalan, masa-masa jahiliyah, bayarlah sholatnya, kodok. Habis sholat Jumat bangun lagi sholat dulu, masih mengal sholat yang nggak dijalan udah ganti itu, ya, udah mulai begitu di apa namanya dihitung-hitung, ya diedit lah, ini yang nggak cakep dipotong, ya badai kalau film gitu ya, udah disambungin lagi yang bagus-bagus dirangkai, itu tujuannya begitu. Nah, majlis ilmu, ya, dulu kita buat ini di dahlan tujuan itu yang paling kecil, paling dekat lah lingkungan kita, sama-sama bareng-bareng, ya, karena mau udah pada yakin dah yang banyak kan udah nggak ada, sama yang masih ada daripada apa namanya keluarga, detola, orang tua dan lain, ya, itu mah supaya menjadi ingatan kita semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya, ya. Akhir hidup kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.